Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Shalom semuanya, anak-anak Tuhan yang diurapi dan diberkati Tuhan, penghuni rutan Salemba, puji Tuhan, haleluya. Kita jumpa lagi, saya Pendeta Lewi Katiandago mewakili Pendeta Yongki Riri, Ketua dari Faith Voice Ministry. Saya menyapa saudara dengan kata Shalom, Shalom, Shalom. Dan kita akan berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena pada kesempatan ini kembali kami bisa duduk untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami semua, baik yang berbicara maupun yang mendengar. Dan kami bukan hanya mengerti, tapi kami diberikan kemampuan untuk mengingatnya dan untuk melakukannya. Berfirmanlah, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin, puji Tuhan. Saudara yang diurapi dan diberkati, di ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus hari ini, saya mau berbicara dengan judul harapan. Katakan harapan di balik kenaikan Tuhan Yesus. Harapan di balik kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Itu dia tepatnya begitu ya. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ada 5 hal yang harus terjadi dalam diri Tuhan Yesus Kristus. 4-nya sudah terjadi dan hanya tinggal 1 yang kita sementara tunggu-tunggu. Yang pertama, sebagaimana dinubuatkan dari kitab Perjanjian Lama tentang kelahirannya, kemudian tentang penderitaannya, bahkan kematiannya, gitu ya. Jelas itu sudah terjadi dalam diri Yesus Kristus. Hebat, hebat. Ribuan tahun sebelum peristiwa terjadi, Yesus lahir. Bahkan sebelum dia tergantung di kayu salib, sudah dinubuatkan di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Wow, hebat benar. Dan yang dari kelima hal ini, yang pertama dia harus lahir. Dia lahir. Pada waktu Yesus lahir di muka bumi ini, hal yang terpenting, termulia, ajaib dan luar biasa adalah firman. Firman menjadi manusia. Allah sang pencipta. Dia yang suci, yang kudus, yang jauh, yang tidak terhampiri, ya. Yang terpisah dengan manusia karena dosa yang memisahkannya. Sehingga kita ini walaupun dikasihi Tuhan, tapi karena ada dosa yang menjadi penyebab kita jadi terpisah dengan Tuhan, dia harus datang mengambil rupa manusia dan diam tinggal di antara manusia. Mengapa dia harus mengambil rupa manusia? Karena yang akan dia tebus adalah manusia. Kenapa Tuhan mau menebus manusia? Karena manusia adalah objek kasihnya Tuhan. Objek kasihnya Tuhan itu manusia. Mengapa dia mau tebus manusia? Karena manusialah ciptaan Tuhan yang mulia. Manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Saya nggak percaya bahwa manusia adalah hasil evolusi yang terus berkembang dari cicak lah, terus naik sampai ke buaya lah, naik terus sampai ke orang utan lah, dari orang utan naik terus kemudian jadi manusia lah. Kalau memang seperti itu, kenapa masih ada orang utan? Begitu kan? Dan saya nggak percaya saya ini adalah hasil dari evolusi orang utan jadi manusia. Enggak, saya nggak percaya. Haleluya, puji Tuhan. Yesus harus mengambil rupa manusia karena yang dia mau tebus adalah manusia. Puji Tuhan. Pada waktu dia tergantung di kayu salib, yang membuat dia mati bukan kehabisan darah, yang membuat dia mati bukan karena nggak tahan menderita, tapi yang membuat dia mati, apa katanya? Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Jadi yang membuat Yesus mati karena dia menyerahkan nyawanya. Haleluya. Pada waktu peristiwa kematian Tuhan Yesus, hal penting yang harus kita ingat adalah kematiannya menjadi pertukaran. Pertukaran apa? Hidupnya diberikan bagi saudara dan saya, dan kematian kita karena dosa diambilnya, dipikulnya, dan kemudian dia mati. Tapi dia berkuasa untuk mengalahkan kuasa maut itu. Pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Wow, haleluya, haleluya, haleluya.
Dalam peristiwa kematian ini, kematian Tuhan Yesus, hal ajaib yang perlu kita lihat adalah dia bisa mati, itu ajaib, itu dahsyat. Tapi kemudian dia bisa bangkit, itu ajaib, itu dahsyat. Orang akan bilang gini, masa Tuhan jadi manusia? Masa Tuhan bisa mati? Ya segampang dia jadi manusia, segampang itulah dia bisa mati. Dan tadi saya sudah katakan, kenapa dia mati? Dia menyerahkan nyawanya. Tapi kemudian segampang dia mati, semudah dia mati, semudah itu juga dia bisa bangkit dari kematian. Haleluya. Lalu kemudian setelah dia bangkit, dia menunjukkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari dia ada di bumi ini sebelum dia naik ke sorga. Dan hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan di sana dia berkata begini, dalam Yohanes 14 ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ, kemana ke asalnya, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Hebat sekali. Saudara dan saya adalah objek kasih Tuhan. Ini salah satu bukti ayatnya. Tuhan selalu rindu dan mau di mana dia ada, kita ada bersama-sama dengan dia. Dunia ini cuma sementara. Dunia ini adalah tempat singgahan kita. Tapi tujuan akhir kita dan kekal selamanya adalah bersama-sama dengan Tuhan. Dimulai dari kerajaan 1000 tahun damai kepada Yerusalem baru, begitu ya. Dan kemudian kita akan memerintah bersama dengan Tuhan dan seterusnya dan seterusnya. Tapi masih di awal khotbah ini saya mau berkata bagi saudara, saudara ada di dalam situ adalah karena saudara mungkin berbuat salah. Saudara ada di situ mungkin karena saudara dijebloskan. Tapi saya mau beritahu saudara, selama saudara ada di situ, benahilah diri saudara. Dan bila nanti saudara keluar dari tahanan, saudara tidak akan menjadi sama lagi seperti sebelumnya. Bukan tambah jahat, tapi saudara berubah menjadi laki-laki Tuhan, pria-prianya Tuhan yang baik, yang kudus, yang tulus, yang lembut. Dan tutur katamu memuliakan nama Tuhan. Kalau tadinya engkau menjadi suami yang garang, suami yang ditakuti istri, nanti setelah keluar dari sini, kamu akan menjadi suami yang baik, suami yang dibanggain oleh istri dan anak-anak, begitu ya. Saudara menjadi pribadi yang berbeda dan seterusnya. Tuhan mau itu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Saudara yang diberkati Tuhan, saya mau baca ayat ini. Roma 5 ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Mengapa pengharapan kita di dalam Tuhan tidak mengecewakan? Karena kita berharap kepada Tuhan yang di dalamnya tidak ada bayang-bayang perubahan. Kita berharap dan bersandar kepada Tuhan yang di dalamnya hanya ada ya dan amin. Kita berharap percaya kepada Tuhan yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Yang memberikan janji bahwa kepada orang yang percaya pun tidak ada perkara yang mustahil. Khususnya sehubungan dengan tema di harapan di balik kenaikan ini. Maka harapan yang saya maksudkan adalah dia akan datang yang kedua kalinya menjemput saudara dan saya. Dan selama dia pergi ini, selama dia ada di sana, di sorga, di tempatnya, saudara dan saya sedang dilindungi, dipimpin, dijagai, diurapi oleh Roh Kudus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dia lahir, dia mati, dia naik ke sorga. Dia mati, dia lahir, dia mati, dia bangkit, dia naik ke sorga, dan dia akan datang kembali dari sana. Di antara dia naik dan dia datang kembali, saudara dan saya ada di antaranya. Dan itu sebabnya saya mau mengajak saudara, jangan sia-siakan hidup kita ini. Saudara yang ada dalam tahanan, saudara sedang mengalami yang namanya kesempatan kedua. Bila nanti saudara keluar, jadilah manusia-manusia yang berbeda. Pria-pria yang berarti, pria-pria yang berdampak, pria-pria yang memuliakan nama Tuhan.
Bisa bilang amin? Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya mau berkata bagi saudara bahwa mari kita menghargai pengorbanan Kristus Tuhan di kayu salib. Kita jangan bangga menjadi orang Kristen sejak lahir, tapi mari kita berbangga dan bersyukur karena di hidup saya ini saya berubah dan saya bisa memuliakan Tuhan bukan dengan mulut, bukan dengan suara yang merdu. Kalau orang dari timur kebanyakan ya, atau orang dari barat, dari Medan, itu nyanyinya bagus-bagus gitu ya. Jangan bangga dengan suara bagusmu saat memuji Tuhan, tapi banggalah di saat saudara memuji Tuhan dengan suara merdumu itu, atau saudara falesmu itu, suara fales itu, tapi dari hati yang tulus memuji Tuhan, dari kondisi keadaan hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Itu jauh lebih baik. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Saya mau baca bagian ini untuk menjadi perenungan kita di balik daripada harapan, di balik kenaikan Yesus ke sorga. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Murid-murid Tuhan Yesus tanya begini, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Jawab Tuhan Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih. Ini malaikat nih ya. Dua orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, kepada murid-murid, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Wow, haleluya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Ayat yang ke-9 memberitahukan kita bahwa Yesus itu naik ke sorga. Terangkat, dia naik ke sana. Mengapa dia pergi ke sana? Karena dia dari sana. Dia dari sorga datang ke sini, bukan dari sini berpikir gimana jalan ke sana, tapi dia dari sana datang ke sini dan dia balik ke sana. Kenapa dia naik ke sana? Kenapa dia pergi ke sana? Karena kita juga nanti akan ke sana, begitu ya. Kenapa Yesus harus naik ke sorga? Karena dengan Yesus naik ke sorga, Roh Kudus akan datang. Tugas Yesus sudah selesai, karena tugas Yesus paling ujung adalah dia mati bagi dosa saudara dan saya, dan dia bangkit mengalahkan kuasa dosa dan maut itu. Lalu kemudian waktu dia naik ke sorga, itu dia mau berikan begini. Dia waktu naik ke sorga, Roh Kudus mau datang, dan waktu Roh Kudus datang, itu bersama dengan saudara dan saya sebagai gereja Tuhan diberikan kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk kita melakukan yang namanya apa? Penginjilan, melakukan yang namanya apa? Memberitakan kabar baik kepada seluruh bangsa. Jangan puas menjadi orang Kristen. Jangan bangga menjadi orang Kristen sejak lahir. Masih ada yang kurang, masih ada yang kurang. Waktu saya KKR Natal di Halmahera, Maluku Utara, saya ngomong gini. Kalau yang namanya orang Kristen pasti masuk sorga, menurut saya Tuhan wajib minta maaf kepada orang-orang lain yang hari ini mereka belum menjadi Kristen atau belum percaya Yesus adalah juru selamat mereka, tapi ternyata hidup mereka adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Hidup mereka itu adalah hidup yang yang baik, yang tidak menyusahkan orang lain. Mereka sungguh-sungguh mencari Tuhan, tapi mereka enggak ketemu-ketemu. Mereka yang menjauhi kejahatan dan dosa, sementara mereka belum berjumpa dengan Tuhan Yesus. Menurut saya orang-orang ini,
Kalau merekanya yang gak masuk surga, sementara yang namanya orang Kristen yang kurang ajar, yang waduh segala macam dosa juga dibuat, terus pasti masuk surga. Menurut saya, Tuhan wajib minta maaf sama mereka. Mereka juga bisa tidak jadi Kristen karena melihat tingkah laku orang Kristen. Sampai di sini saudara paham. Dengan lembut saya mau berkata bagi saudara, jangan sia-siakan keselamatan yang sudah diberikan Tuhan Yesus. Karena untuk saudara dan saya, dia harus mati. Mati telanjang, mati terhina. Karena dia nggak mau saudara dan saya masuk neraka. Tapi bila kemudian akhirnya kita harus masuk neraka, itu Tuhan nggak salah. Yang salah adalah kita. Karena kita nggak memilih memutuskan dengan benar. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sementara saudara dalam di sini, saudara tahu nggak pergumulan apa orang tua saudara di luar sana? Apa yang digumuli oleh istri dan anak-anak saudara di sana? Apa yang digumuli oleh kakak dan adik saudara di luar sana? Mungkin salah satu doa mereka adalah Tuhan jamah si A, si B, si C gitu ya. Biarlah setelah dia keluar dari tahanan dia menjadi orang yang baik dan seterusnya. Kalau itu diharapkan oleh keluarga, itu diharapkan oleh orang tua, marilah kita jawab itu dengan apa? Dengan cara kita mau insaf, kita mau memperbaiki diri dan kita mau berjanji bahwa nanti kalau aku keluar, aku mau jadi orang baik, aku tidak seperti sekarang, aku tidak menjadi seperti dulu yang garang, aku mau menjadi orang yang berubah, orang yang berubah. Dan pada waktu saudara berubah, kemudian saudara bercerita kepada orang bagaimana saudara dijamah Tuhan, maka orang lain juga bisa percaya Yesus, bahwa Yesus juru selamat, Yesus mampu merubah orang jahat menjadi baik. Puji Tuhan, puji Tuhan. Harapan di balik kenaikan Tuhan Yesus ada dua minimal saya mau bicara. Yang pertama adalah dengan Tuhan Yesus naik ke sorga, maka Roh Kudus akan turun. Dan kalau Roh Kudus turun, dia akan memenuhi orang percaya. Dia akan memberikan kuasa kepada orang percaya. Dia akan memberikan karunia kepada orang percaya. Dan orang percaya akan memberitakan Injil, akan menginjil, membawa kabar kesukaan dengan tidak ada rasa takut dan gentar. Orang Kristen akan bergerak maju dan melakukan mujizat-mujizat. Orang biasa melakukan hal yang luar biasa, bukan karena dengan kekuatan dan kepintarannya, tapi karena Roh Kudus yang ada, yang menguasai dia, yang mengurapi dia dan memimpin dia. Ayat yang ke-8 dari Kisah Para Rasul 1 ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dengan Tuhan Yesus naik ke sorga, Roh Kudus turun. Dan waktu Roh Kudus turun, Roh Kudus memenuhi orang percaya. Dengar baik kata saya. Alkitab mengatakan demikian, bahwa orang percaya dipenuhi Roh Kudus. Peristiwa ini bukan hanya terjadi di Kisah Para Rasul dan sudah selesai di sana. Enggak, itu masih terus berlaku sampai sekarang. Kenapa ada gerakan Pentakosta? Gerakan ini muncul pada abad 20. Dan kenapa bisa muncul kayak begini? Dimulai karena ada sekelompok orang yang merindukan supaya mereka punya pengalaman yang sama seperti gereja mula-mula di Kisah Rasul pasal yang kedua. Dan kalau ini bisa terjadi, Bapak Ibu Saudara, Bapak-bapak saudara diberkati Tuhan, maka dengar baik bahwa sesungguhnya dalam hidup saudara dan saya sampai sekarang ini pun Roh Kudus masih sama tersedia untuk memenuhi kita, mengurapi kita dan memimpin kita. Roh Kudus masih ada, masih bekerja, bukan sudah berakhir mujizat dan segala macam itu di Kisah Para Rasul. Enggak, sampai sekarang masih ada. Bahkan bisa bangkitkan orang mati juga masih ada. Roh Kudus menolong gereja. Lalu yang kedua apa? Gereja atau orang percaya akan bersama-sama dengan Tuhan. Ayatnya di ayat 11 dari Kisah Para Rasul 1 tadi. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu akan datang kembali. Garis bawahi kata terangkat ke sorga, dan garis bawahi kata akan datang kembali. Haleluya, haleluya.
bahwa dia akan datang kembali. Memang itu janjinya. Itu janjinya. Dan di sini dia bilang, aku akan datang, atau dia akan datang kembali. Dan kalau dia datang kembali, aduh, luar biasa. Segala air mata penderitaan akan dihapuskan. Segala tangisan duka cita akan ditiadakan. Segala susah pergumulan dunia ini akan berakhir. Dan selama ini kalau saudara dulu sebelum masuk atau nanti saudara keluar, waktu saudara bersaksi, menginjil akan dihinain orang, pada waktu Tuhan Yesus datang saudara lupa semua itu. Saudara lupa saudara pernah menderita. Kalau kayak seperti saya, hamba Tuhan ini masuk keluar kampung, desa, pedalaman gitu ya. Pernah lagi ibadah, tempat ibadah dilempar-lempar batu, bunyi prumprang di atas di seng atas di atap. Itu sudah menjadi hal yang biasa. Dan kemudian orang tua saya, papa, mama, kakak 3, ponakan 7, karena nggak mau menyangkal Tuhan Yesus, akhirnya mereka terbunuh waktu kerusuhan. Kesedihan itu akan lenyap semuanya. Rasa ketidakadilan itu dan terpisah yang secara menyakitkan ini akan lenyap, hilang semuanya bila nanti Yesus datang pada kali yang kedua dan kita berjumpa dengan Dia. Saya mau berkata begini bagi saudara-saudara yang ada di sana, tetaplah setia. Selama saudara ada di dalam situ, jangan saudara belajar untuk melakukan dosa-dosa lain lagi. Kalau tadinya saudara hanya terbiasa mencuri, jangan sekarang saudara narkoba. Kalau saudara ada kejahatan jangan begitu keluar saudara punya ahli menjadi 2, 3, jangan. Tapi waktu saudara keluar, saudara menunjukkan bahwa aku sudah berubah. Seperti ada lagu berkata gini, aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan semua, yang ku kasihi kini lenyap, yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Kenapa saudara berubah? Karena saudara menyerahkan semuanya pada Tuhan. Diri saudara sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Tuhan mengubahkannya. Pada dasarnya, pada prinsipnya Tuhan mau mengubahkan saudara dan saya. Persoalan Tuhan gak bisa memaksa saudara dan saya. Bukan Tuhan gak mampu paksakan saudara dan saya. Tapi karena Tuhan telah memberikan kita kehendak bebas. Itu sebabnya Tuhan gak mau mencampuri urusan bebas kita. Laksana pintu tertutup, Tuhan selalu ada di luar dan mengetok pintu dengan harapan kita mendengar ketokan pintu, lalu kita mau buka pintunya. Seperti itulah Tuhan menanti saudara dan saya setiap saat. Mari begitu saudara ada dalam sini, saudara terus belajar insaf. Saudara terus merenungkan kenapa saudara ada di dalam. Dan mulailah buat janji bahwa saudara gak akan 2 kali masuk ke situ lagi. Kalaupun besok-besok saudara akan masuk lagi ke rutan karena saudara bersama tim pelayanan lainnya untuk masuk ke situ, untuk bersaksi pada teman-teman di situ. Tahun lalu ada berapa kali saya ke Bandung, ke salah satu rutan di sana. Dan saya pernah pergi pertama dengan satu orang yang baru keluar tamat sekolah di situ. Saya kalau nggak salah ingat ada 5 tahun gitu ya. Dan waktu dia keluar di luar, dia mulai bersaksi dan seterusnya. Kemudian dia bersama saya masuk ke situ lagi untuk ketemu teman-temannya. Dan waktu saya datang yang kedua kali, saya ketemu dengan salah satu temannya yang hukumannya di atas 10 tahun. Dan waktu saya datang itu dia sudah mau keluar. Dan waktu saya datang lagi, saya justru datang dengan dia bersama ke dalam situ karena dia sudah di luar. Dan saya melihat bahwa mereka ini jadi sungguh-sungguh mengiring Tuhan, sungguh-sungguh melayani. Mengapa? Karena mereka tahu mereka punya kesempatan kedua dari Tuhan yang mereka nggak mau sia-siakan. Saya mau mengajak saudara semua yang mendengar saya saat ini, hari ini. Tuhan Yesus telah naik ke sorga menjadi juru syafaat bagi saudara dan saya di sana. Dia berdoa, dia mengharapkan saudara dan saya jangan
jatuh, jangan gagal, jangan murtad. Tapi dia mengharapkan saudara dan saya menjadi orang Kristen yang bertumbuh dewasa, iman yang kuat, dan berfungsi nyata dalam kerajaannya, bersaksi Yesus Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan waktu dia datang nanti pada kali yang kedua, dia bawa mahkota bagi saudara dan saya. Dan Alkitab berkata, berbahagialah yang setia sampai akhir. Karena yang setia sampai akhirlah yang akan menang, yang akan selamat, yang akan masuk sorga. Dan saya berharap kita semua akan masuk sorga. Saya mau berdoa untuk saudara. Taruh tangan di dada. Tangan kiri di dada atau tangan kanan di dada silakan. Satu tangan yang lain saudara angkat dan saya mau nyanyi. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan semua. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Yang ku kasihi kini lenyap, yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Tuhan Yesus, aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini berada di Rutan Salemba. Di saat mereka duduk ataupun berdiri saat ini, dengan tangan yang terangkat atau mereka sedang melipat tangan. Aku berdoa, mereka yang sedang mengikuti doaku atau yang serius mendengar khotbahku, atau yang lagi asal-asalan mendengar, hamba berdoa Roh Kudus jamah mereka semua. Biarlah ada roh pertobatan yang melanda mereka dan mereka dimampukan untuk berubah. Mereka menjadi manusia lain, menjadi pria berbeda, pria yang berdampak, pria yang berubah. Dan aku berdoa Tuhan, selama mereka ada di dalam, mampukan mereka mengikuti proses-proses dan jauhkan mereka dari segala pengaruh-pengaruh kejahatan lainnya di dalam penjara. Dan hamba berdoa biarlah mereka bertekad untuk berubah, mau bertobat dalam nama Yesus, mampukan mereka Tuhan. Dan aku berdoa untuk orang tua di luar sana, untuk istri dan anak mereka atau saudara mereka di luar sana. Tuhan berkati mereka, hiburkan mereka, kuatkan mereka, dan pelihara mereka Tuhan. Aku berdoa Tuhan Yesus untuk Rutan Salemba diberkati, semua kepemimpinan yang ada di dalamnya, roda kepemimpinan dalam Rutan Salemba, Kalapas, para sipir, semua Tuhan berkati dalam nama Yesus. Aku berdoa Tuhan, damai-Mu, sejahtera-Mu turun atas negeri kami Indonesia tercinta, dan juga ekonomi negara ini diberkati Tuhan. Dan aku berdoa Tuhan supaya teman-teman, saudara-saudara, anak-anak-Mu Tuhan yang ada dalam penjara ini, mereka juga punya ketenangan batin di sana karena mereka mengalami Tuhan secara pribadi. Terima kasih banyak diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Mari saudara-saudara angkat dua tangan dan terimalah berkat Tuhan. Bapa, aku mengangkat tangan dan aku ucapkan berkat untuk anak-anak-Mu dalam Rutan Salemba ini. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka menjadi manusia-manusia yang berbeda. Pria-pria Allah yang luar biasa. Mereka diurapi dan menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka. Damai, sejahtera, sukacita Tuhan memenuhi mereka. Mereka menghargai keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus bagi mereka. Dan aku berdoa Roh Kudus mampukan mereka menjadi pelaku firman Tuhan. Berkat ini kami terima, ibadah ini kami akhiri dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan berkati semuanya.